Para romo dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Berkah dalam. Bagaimana kabarnya ini? Semua sehat? Romo-romo sehat? Iya, datang hari ini atau kemarin nih? Dari kemarin, ada yang dari kemarin, ada yang hari ini, ada yang 2 hari yang lalu, ada yang sebulan yang lalu. Tergantung dari kebutuhan masing-masing ya. Namun kita pada sore hari ini dikumpulkan di tempat ini di Pusat Pastoral Sanjaya Muntilan untuk bersama-sama belajar untuk menjadi formator yang baik, menjadi rektor yang baik. Dan hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang sangat menarik sekali. Rasa-rasanya cocok sekali dengan apa yang menjadi profesi kita, yang menjadi tanggung jawab kita, khususnya bacaan Injil hari ini. Tidak terlalu sulit bagi kita untuk memahami makna dari Injil hari ini. Ketika Yesus berbicara mengenai pohon dan buah, dikatakan pohon yang baik itu kalau buahnya juga baik, dikatakan pohonnya jelek kalau buahnya itu juga jelek. Kita ambil contoh saja, misalnya buah apa yang kita paling suka? Apa Romo? Mangga, iya, buah mangga. Saya jadi ingat pada 2 pohon mangga di Wisma Keuskupan. Ada 2 pohon mangga yang sengaja ditanam, itu menandai ketika saya ditunjuk oleh Paus untuk menjadi uskup. Lumayan bagus momennya. Iya. 2 pohon itu bertumbuh besar, sampai sekarang udah 5 tahun lebih dikit. Namun ada 2 karakter yang berbeda sekali. 2 jenis pohon mangga yang berbeda. Yang satu pada usia yang kedua sudah mulai berbuah. Buahnya besar sekali. Bahkan hampir sama dengan kepala saya ini. Ini buah apa gitu. Ya besar sekali. Namun hanya beberapa saja. Tahun yang kedua lebih banyak buahnya, namun lebih kecil lagi. Yang ketiga kemarin lebih banyak lagi, namun besarnya semakin kecil. Nggak tahu sampai kapan nanti akan mengecil lagi itu. Nggak tahu. Namun rasanya lezat sekali, luar biasa. Ya, sampai codot dan juga burung-burung ikut menikmati. Sementara pohon yang satunya daunnya lebat sekali, luar biasa lebatnya. Namun sampai usia yang kelima tidak pernah berbuah. Sampai usia yang kelima. Hanya sekarang ini mulai ada buahnya, kalau saya hitung sekitar 5 biji, masih kecil-kecil. Mudah-mudahan jadi semua. Belum tahu rasanya. Mudah-mudahan rasanya kecut semua. Kami berharap buahnya nanti manis ya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat juga kalau kita menanam buah-buah yang lain, mangga seperti ini, kita akan mengatakan buah mangga, pohon mangga ini baik kalau menghasilkan buah yang sungguh-sungguh banyak, besar-besar, manis, kalaupun dijual juga laku kan? Apalagi kalau diberikan dia pasti laku sekali. Nah, ini buah yang baik. Sementara yang lain yang tidak baik pasti akan kita tinggalkan. Nah, biasanya orang akan bertanya, kalau buahnya lebat, kemudian enak, manis sekali, orang akan bertanya, bagaimana toh cara memeliharanya, merawatnya, kok bisa berbuah lebat dan enak sekali. Sebaliknya kalau tidak lebat buahnya, atau bahkan tidak berbuah dan tidak enak sama sekali, orang akan bertanya, kok bisa? Ini dipelihara enggak toh ini? Diberi pupuk enggak toh ini? Kok seperti ini? Kok buahnya masam atau bahkan kecut sekali sehingga orang tidak bisa menikmatinya? Inilah para romo dan saudara-saudara yang terkasih, gambaran Yesus yang diungkapkan dalam Injil hari ini mudah sekali kita tangkap, mudah sekali kita pahami. Pohon dikatakan baik kalau memang buahnya baik. Seperti 2 pohon mangga di Keuskupan tadi, kami mengatakan sampai sekarang ini, yang satu yang pertama yang berbuah sejak tahun yang kedua,
ini kami nilai buah yang baik. Maka kami pertahankan sampai sekarang ini. Sementara yang kedua belum tahu hasilnya seperti apa. Sampai di tahun yang kelima baru ada buah sedikit dan belum tahu apakah rasanya baik atau tidak. Kalau nanti tidak baik, kemungkinan akan dipotong ya. Potong, kecuali hanya dinikmati sebagai pohon perindang. Karena memang rindang sekali, bagus sekali pohonnya. Namun kalau nanti ternyata justru bikin gelap, bikin kotor, dan bikin mangkel, jengkel, maka akan dipangkas saja daripada merepotkan kita. Nah ini. Nah kalau ini kita kaitkan dengan tugas kita, profesi kita, panggilan kita sebagai romo dan sebagai rektor seminari, maka kiranya ini menjadi salah satu yang menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Kita semua adalah pribadi-pribadi yang bagaikan pemelihara pohon-pohon buah ini. Pohon-pohon buah yang telah ditanamkan, bijinya tanamkan di seminari-seminari oleh Tuhan, sekarang dipercayakan kepada kita untuk dipelihara, untuk dikultivasi, untuk dirawat dengan berbagai macam cara, supaya pohon buah ini bertumbuh berkembang dengan baik dan menghasilkan buah yang berkelimpahan. Dan dari pengalaman, mudah atau tidak ya untuk mengkultivasi pohon-pohon menjadi berbuah baik? Kalau sejak awal bijinya bagus, bibitnya bagus, kita tempatkan dengan perawatan yang bagus, maka akan berbuah lebat. Namun tidak jarang sudah kita airi dengan baik, kita beri pupuk dengan baik, kita siangi dengan baik, bahkan setiap hari kita tengok, namun juga tidak bisa bertumbuh dengan baik dan bahkan tidak berbuah. Kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi perawat-perawat tanaman buah ini, untuk menjadi pribadi-pribadi yang diharapkan nanti ngopeni dengan sebaik mungkin, sehingga lalu bisa berbuah dengan baik. Namun kita sadar bahwa tidak mudah, terkadang ada banyak kendala. Itulah sebabnya kita diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang semakin mahir dalam melihat apakah benih ini nantinya akan menjadi pohon yang bagus dan tidak. Dan kita dari waktu ke waktu semakin dibantu, semakin dimampukan untuk melihat itu. Dari pengalaman para romo, dan saya juga dulu waktu ada di seminari tinggi Kendungan selama 19 tahun, makin lama semakin bisa melihat dengan mudah. Oh, kalau orang sejak awal seperti ini bakalan jadi romo yang baik. Kita pupuk, kita dukung, kita dorong, kita bina dengan sebaik. Namun kalau misal dari awal sudah mulai, ya ada banyak masalah, dibicarakan berkali-kali, setiap rapat membicarakan orang itu terus, berjam-jam gak selesai-selesai. Dalam hati kita, wah ini apakah nanti akan bisa baik dan berbuah dengan baik. Nah, dalam hal inilah kita semua perlu belajar bersama untuk menjadi semakin mahir dalam merawat tanaman-tanaman yang diberikan Tuhan ini, benih-benih yang diberikan Tuhan ini, supaya bertumbuh dan berkembang dengan baik, dan nantinya menghasilkan buah yang berkelimpahan. Karena itulah perjumpaan kita pada hari-hari ini menjadi salah satu sarana kita untuk belajar bersama, dengan sharing bersama, dengan bertukar pengalaman, kita akan semakin dimampukan untuk menangkap kehendak Allah, khususnya di masa-masa yang akan datang, yang saya rasa tidak akan semakin mudah dalam rangka membina calon-calon imam kita. Merenungkan sabda Tuhan hari ini, saya jadi ingat akan beberapa komentar atau kata-kata seorang bapak-bapak beberapa waktu yang silam, yang sangat jengkel sekali dengan seorang imam yang telah melakukan hal yang tidak baik terhadap keluarganya, dengan mengatakan, membuat WA kepada saya, imammu itu seperti serigala berbulu domba. Sebuah ungkapan yang kadang-kadang diungkapkan pada kita, pada para romo,
yang ketika dilihat dari kehidupannya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan umat, yang ternyata tidak baik, buahnya tidak bagus, kecut dan bikin orang itu istilahnya itu dalam bahasa Jawanya gebres-gebres. Tahu gebres-gebres ya Romo ya? Enggak tahu ya. Kalau kita misalnya makan apa ini buah mangga yang kecut sekali, langsung lalu tak buang gitu sambil marah-marah gitu kan. Nah, inilah salah satu peristiwa yang terjadi. Imam-imam kita yang kita hasilkan dari seminari, ketika tidak menghasilkan buah yang baik, ketika tidak memberikan pelayanan yang baik kepada umat, atau bahkan merusak kehidupan umat, merusak kehidupan keluarga, itu kerap kali atau bahkan berkali-kali menjadi masalah bagi kehidupan bersama dan dinilai gagal dalam pendidikan, gagal dalam membangun panggilannya sendiri. Para romo yang terkasih dan juga saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita, para romo rektor yang dipercaya Tuhan untuk merawat, membesarkan dan melihara tanaman ini sungguh-sungguh bisa berhasil, yakni menghasilkan imam-imam yang baik, imam-imam yang berkenan pada Tuhan, imam-imam yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak atau harapan gereja sendiri. Dan tentu saja dalam hal ini tugas kita dan juga pekerjaan para imam tidak bisa terlepas dari dukungan para umat. Maka saya juga mengundang umat sekalian, mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu sekalian, untuk juga senantiasa mendukung proses pendidikan para calon imam agar sungguh-sungguh berkembang dengan baik, terlaksana dengan baik, sehingga kita bisa mempunyai imam-imam yang berkualitas, imam-imam yang mempunyai nilai-nilai kerohanian yang tinggi, yang sungguh-sungguh berkembang secara integral, secara seimbang dalam kemanusiaannya. Inilah yang nanti akan menjadi tema pembicaraan kita selama beberapa hari ini, yakni sisi kemanusiaan kita supaya bertumbuh berkembang dewasa sehingga menjadi seorang gembala yang baik dan dewasa pula. Kita berdiam di sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan ini, dan nanti kita sampaikan doa-doa permohonan kita secara spontan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kasih, kami mengaturkan syukur dan terima kasih kepadamu atas sabda yang boleh kami dengar hari ini, yang memberikan gambaran yang sangat konkret sekali akan perjuangan kami sebagai orang-orang yang kau percaya untuk mendampingi para calon imam. Kami bergembira, bersukacita karena tanggung jawab dan kepercayaan yang kau berikan kepada kami. Semoga ini semua dapat kami laksanakan dengan sebaik mungkin. Kami bisa mendampingi para calon imam dengan baik, hingga nantinya mereka menjadi imam-imammu yang sejati. Kami mohon. Kami persilakan untuk yang mau menyampaikan doa permohonan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih Engkau telah mendampingi para imam-Mu ini dari tempat masing-masing hingga ke tempat ini dengan lancar, selamat, tanpa halangan gangguan apapun. Semoga Engkau berkenan melimpahkan rahmat kesehatan, sehingga selama studi bersama ini
para imammu ini sungguh-sungguh dalam kondisi yang sehat walafiat dan bisa menghasilkan buah yang berkelimpahan, yakni pemahaman dan keterampilan yang semakin baik dalam rangka mendampingi para calon imammu. Kami mohon. Kami juga berterima kasih ya Bapa atas umatmu yang senantiasa memberi dukungan bagi pendidikan di seminari. Semoga dukungan mereka dalam bentuk apapun, dalam bentuk doa dan juga dukungan-dukungan finansial, senantiasa membantu kami untuk sungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawab kami dengan sepenuh hati. Dan berkatilah seluruh umatmu yang berdoa bagi kami, yang mendukung kami. Semoga mereka semua juga mengalami kegembiraan, sukacita karena boleh terlibat di dalam karya penggembalaan. Kami mohon. Akhirnya kami mohon berkatilah seluruh rangkaian perjumpaan kami, studi kami ini, agar berjalan dengan lancar dan baik. Dan berkatilah para narasumber, agar mereka semua bisa memberikan masukan-masukan yang berguna bagi kami, demi kemajuan pelayanan kami, ngopeni merawat panggilan anak-anak-Mu. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.